Kita ke kabar selanjutnya, KPK menetapkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka dalam kasus dugaan pidana korupsi di Kementerian Pertanian. KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya yaitu Sekjen Kementan Kasdi Subagiono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta. Dalam keterangan pers, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan penetapan tersangka terhadap SYL setelah diduga mengumpulkan upeti dari bawahannya selama menjabat sebagai Menteri Pertanian. Uang itu diduga dikumpulkan untuk kepentingan pribadi Syahrul Yassin Limpo beserta keluarga dan sumbangan untuk kepentingan Partai Nasdem. Upeti dikumpulkan SYL sejak tahun 2020 hingga 2022 dengan total nilai 4,94 miliar. Setelahnya berproses sehingga diperoleh kecukupan alat bukti untuk dinaikkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut. 1. SYL, Menteri Pertanian Republik Indonesia periode 2019-2024. 2. KS, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Ketiga adalah MH, Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia. SYL kemudian membuat kebijakan personal kaitan adanya pungutan maupun setoran diantaranya dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi termasuk keluarga intinya. SYL menginstruksikan dengan menugaskan KS dan MH melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon 1 dan eselon 2 dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank, hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa. Sumber uang yang digunakan diantaranya berasal dari realisasi anggaran Kementerian Pertanian yang sudah di-markup. KPK telah menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi Kementerian Pertanian. Salah satu tersangkanya adalah mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Untuk mengetahui perkembangan terkini terkait dengan kasus ini, kita akan bergabung dengan reporter TV One Faris Noval yang sudah berada di KPK. Selamat pagi Faris, adakah rencana pemanggilan Syahrul Yassin Limpo hari ini di KPK? Selamat pagi Andi Kumala dan juga pemirsa. Untuk rencana pemanggilan terhadap Syahrul Yassin Limpo juga masih kami tunggu informasinya dari malam tadi hingga saat ini. Namun memang menurut pantauan kami dari malam tadi belum ada tanda-tanda kedatangan dari Syahrul Yassin Limpo, ex-Menteri Pertanian, usai dirinya menjenguk ibundanya yang saat ini sedang sakit di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dan menurut informasi yang kami dapat, Andi, memang Syahrul Yassin Limpo saat ini telah berada di Jakarta, telah landing di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Jakarta Barat sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Dan memang kemarin Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang terjadi di wilayah Kementerian Pertanian. Ini ada ex-Mentan Syahrul Yassin Limpo, lalu ada Sekjen di Kementerian Pertanian Kasdi Subagiono dan juga Muhammad Hatta, Direktur Alat dan Mesin dari Kementerian Pertanian. Dan untuk kepentingan proses penyidikan juga, Kasdi Subagiono, salah satu tersangka yang juga sebagai Sekjen di Kementerian Pertanian ini, ditahan selama 20 hari terhitung per kemarin, tanggal 11 Oktober 2023 sampai 20 Oktober 2023. Lantas untuk Syahrul Yassin Limpo dan juga Muhammad Hatta, ini belum ditahan karena memang kemarin mereka mengkonfirmasi tidak dapat hadir dan sedang mengunjungi ibundanya yang sakit untuk Syahrul Yassin Limpo, dan untuk Muhammad Hatta sedang mengunjungi mertuanya yang memang sedang sakit. Dan kami masih menunggu dan juga kami pantau terus apakah memang adanya pemanggilan hari ini kepada ex-Mentan Syahrul Yassin Limpo dan juga Muhammad Hatta sebagai Direktur Alat dan Mesin Kementerian Pertanian, ataupun ada penjemputan paksa dari KPK. Karena memang dari semalam informasi masih simpang siur apakah di Makassar Syahrul Yassin Limpo didampingi oleh penyidik KPK, dan informasi tersebut tidak dapat kami pastikan. Maka dari itu kami masih menunggu
apakah nantinya ada pemanggilan resmi dari KPK terhadap dua tersangka lainnya yang memang belum dipanggil. Baru Kasdi Subagiono yang dipanggil dan juga ditahan di rutan KPK selama 20 hari ke depan. Sementara demikian, Andi, kembali ke Anda. Ya, Faris, kita ketahui bersama bahwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sudah bertolak dari Makassar ke Jakarta. Pasca kembalinya Syahrul Yassin Limpo dari Makassar, apakah ada pernyataan dari juru bicara KPK bahwa jadwal pemeriksaannya akan dilakukan kapan? Begitu, Faris. Ya, Andi, untuk jadwal pemanggilan belum ada, tapi memang menurut Kabak Pemberitaan Ali Fikri pastinya sesegera mungkin akan dipanggil. Mungkin seharusnya kemarin, tapi melihat kondisinya Syahrul Yassin Limpo sedang menjenguk ibundanya terlebih dahulu. Bahkan keponakan dari Syahrul Yassin Limpo yang bernama Devo juga sempat ditanyakan oleh wartawan di Makassar sana terkait kondisi ibunya yang saat ini memang panas, sempat batuk-batuk dan juga sesak nafas. Mungkin hal inilah yang membuat urgensi akhirnya Syahrul Yassin Limpo harus mengunjungi menjenguk ibunya terlebih dahulu, baru mungkin selanjutnya akan dipanggil ke KPK atau dijemput paksa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK kemarin. Begitu, Andi. Apakah hal yang sama juga terjadi untuk Direktur Alat dan Mesin Kementan Muhammad Hatta? Belum ada jadwal pasti juga kapan akan dipanggil setelah ditetapkan sebagai tersangka, Faris? Ya, betul sekali, Andi. Belum ada jadwal pastinya untuk pemanggilan terhadap Muhammad Hatta. Tapi yang pasti menurut Kabak Pemberitaan Ali Fikri secepatnya. Karena memang ia juga menginginkan agar kasus ini agar cepat terungkap. Begitu, Andi. Baik, terima kasih Faris Naufal mengabarkan langsung dari gedung KPK.